Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Handayani dengan NIM 0603525053. Di sini saya akan menjelaskan tokoh pertama, yaitu René Descartes. Lahir pada 31 Maret 1596 di Le Haye-en-Trône dan wafat pada tahun 1650 dan sekarang dinamai Descartes Prancis. Menempuh pendidikan di Jesuit College of Les Places, sebuah sekolah yang bergengsi menekankan filsafat, logika, matematika, dan teologi. Belajar hukum di University of Poitiers, tetapi minatnya beralih ke matematika, sains, dan filsafat. Descartes terbiasa menghabiskan waktu di tempat tidur di pagi hari untuk melakukan meditasi sistematis, merenungkan ide-ide filosofis dan ilmiah. Kebiasaan ini kelak mempengaruhi metode berpikirnya. Selanjutnya, ia disebut sebagai Bapak Filsafat Modern, dan kontribusinya dalam psikologi muncul dari upayanya untuk memisahkan ilmu pengetahuan dari dogma agama, dan kedua menerapkan metode matematika dan keraguan sistematis, sistematisme metodis. Di sini kontribusi utama dalam perkembangan psikologi oleh beliau: dualisme mind body. Pernyataan kunci, "The tree is a reasoning soul that is mechanic." Makna Descartes membedakan secara tegas antara tubuh bersifat material, mekanis, dan tunduk pada hukum fisika. Diibaratkan seperti mesin yang dioperasikan oleh animal spirit, cairan atau energi yang mengalir dalam sistem saraf. Pikiran jiwa bersifat imaterial, berpikir dan berada di luar hukum fisika. Menurut Descartes, jiwa bersemayam di kelenjar pineal di otak, karena kelenjar ini dianggap unik, tunggal, tidak berpasang, dan terletak di pusat otak. Yang kedua, manikisme interaksi mind-body. Descartes menggambarkan interaksi antara jiwa dan tubuh seperti sistem air mancur di Taman Versailles. Descartes tubuh seperti pipa dan air yang mengalir animal spirit. Jiwa seperti sang penjaga air mancur, conditioner yang mengontrol aliran tersebut dari reservoir, kelenjar pineal. Jiwa dapat mempengaruhi tubuh dengan mengarahkan animal spirit ke bagian tertentu, dan sebaliknya tubuh dapat mempengaruhi jiwa melalui sensasi yang disadari. Yang ketiga, pengaruh terhadap psikologi modern. Meskipun teori Descartes tentang animal spirit dan kelenjar pineal sudah tidak diterima, pemisahan mind body yang memicu dapat menjaga dalam psikologi dan filsafat. Gagasan menjadi dasar bagi studi tentang kesadaran, conscious, dan hubungan antara otak, perkembangan psikologi psikologis, dan psikologis kognitif. Teks berbunyi, "Will philosophers still argue most psychologists quite this mean with the working of the brain?" Artinya, meski dualisme Descartes ditolak, masalah hubungan antara mental fisik tetap relevan. Karya utama Discourse on the Mode 1637, The Passion of the Soul 1649. Kesimpulannya, gagasan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, menjadi fondasi epistemologi modern dan studi tentang eksistensi diri yang sadar. Pada intinya, kemunculannya pepatah cogito ergo sum berasal dari kontribusinya dalam perkembangan psikologi dan menjadi landasan dasar epistemologi modern dan psikologi. Pepatah ini memiliki arti bahwa fakta bahwa diri sendiri yang sedang berpikir membuktikan eksistensi diri self sebagai interaksi yang sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Salo Oscar dengan NIM 0603525008. Lalu ada tokoh dari Philosophical Roots, Søren Kierkegaard. Søren A.B. Kierkegaard lahir pada 5 Mei 18 di Copenhagen, Denmark, dan meninggal pada 11 November 1855. Ia dikenal sebagai filsuf, teolog, dan penulis yang sering disebut sebagai bapak eksistensialisme. Kierkegaard tumbuh dalam keluarga religius yang sangat ketat, yang ayahnya dikenal keras, kemudian sangat memengaruhi pandangan hidup Kierkegaard. Ia belajar filsafat dan teologi di Universitas Copenhagen, namun lebih tertarik mengeksplorasi pengalaman batin manusia, kebebasan pilihan, dan iman pribadi. Ia menolak pemikiran sistematis dan rasionalisme yang berkembang saat itu, karena menurutnya kehidupan manusia tidak bisa dijelaskan dengan teori yang kaku. Bagi Kierkegaard, inti kehidupan manusia adalah pengalaman pribadi yang penuh dengan pilihan, tanggung jawab, dan kecemasan.
Kontribusi utama Kierkegaard dalam bidang psikologi. Yang pertama ada konsep kecemasan atau anxiety. Ia menjelaskan bahwa kecemasan muncul karena manusia tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Rasa cemas bukan tanda kelemahan, melainkan bagian alami dari eksistensi manusia saat dihadapkan pada tanggung jawab dan kemungkinan. Yang kedua ada konsep diri dan keaslian. Kierkegaard menekankan pentingnya menjadi diri sendiri yang sejati. Menurutnya, manusia yang kehilangan keaslian akan hidup dalam keputusasaan eksistensial. Yang ketiga ada 3 tahapan eksistensi manusia. Yang pertama ada aesthetic stage, hidup demi kesenangan. Kedua, ethical stage, hidup berdasarkan nilai moral dan tanggung jawab. Ketiga, ada religious stage, hidup dengan iman dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Pada tahap ini menggambarkan perkembangan kesadaran dan makna hidup seseorang. Yang keempat, ada pengaruh karya utama Kierkegaard. Yang pertama ada Either Or 1843, membahas tentang pilihan hidup antara kesenangan duniawi dan tanggung jawab moral. Yang kedua ada Fear and Trembling 1843, menjelaskan makna iman sejati melalui kisah Nabi Ibrahim dan ujian pengorbanan. Yang ketiga ada The Concept of Anxiety 1844, menjelaskan kecemasan sebagai akibat dari kebebasan memilih, dianggap sebagai cikal bakal teori kecemasan modern. Yang keempat, The Signals Unto Death 1849, mengulas konsep keputusasaan diri dan hubungan manusia dengan Tuhan, dasar bagi pemahaman krisis eksistensial dalam. Alfred Binet. Alfred Binet adalah psikolog Prancis kelahiran 8 Juli 1857 di Nice yang dikenal sebagai pendiri psikologi eksperimental di Prancis. Ia menjadi direktur laboratorium psikologi di Universitas Sorbonne dan bersama rekannya Theodore Simon mengembangkan tes kecerdasan pertama yang dikenal sebagai skala intelijen Binet-Simon yang dirancang atas permintaan pemerintah Prancis untuk mengidentifikasi anak-anak dengan keterlambatan belajar. Binet meneliti berbagai aspek ingatan dan sugestibilitas dan memandang kecerdasan sebagai kemampuan untuk menetapkan tujuan, adaptasi, dan mengkritik diri sendiri. Sebelum fokus pada psikologi, ia belajar hukum dan akhirnya berkarir di bidang psikologi. Karyanya meletakkan dasar dari pengembangan tes IQ modern dengan revisi oleh Lewis Terman di Amerika Serikat yang menghasilkan tes Stanford-Binet yang masih digunakan hingga kini. Kontribusi utama Alfred Binet dalam bidang psikologi adalah pengembangan tes kecerdasan praktis pertama di dunia yang dikenal sebagai skala Binet-Simon pada tahun 1905. Tes ini dirancang untuk mengidentifikasi anak-anak yang mengalami keterlambatan belajar dan membutuhkan pendidikan khusus serta mengukur kemampuan intelektual seperti pemahaman bahasa, daya ingat, dan penalaran logis. Binet juga memperkenalkan konsep usia mental atau mental age yang menjadi dasar pengembangan tes IQ modern oleh Lewis Terman di Amerika Serikat. Selain penciptaan tes kecerdasan, Binet meneliti sugestibilitas dan memori palsu pada anak-anak, serta mengembangkan teknik memorik untuk meningkatkan daya ingat. Ia memandang kecerdasan sebagai kemampuan menetapkan dan mempertahankan tujuan dengan penyesuaian dan penilaian kritis terhadap diri sendiri. Karya Binet sangat berpengaruh dalam psikologi perkembangan, psikometri, pendidikan, dan menjadi fondasi psikologi eksperimental di Prancis. Karya utama Alfred Binet yang pertama adalah Psikologi du Raisonnement 1886, kedua Le Magnétisme Animal kerjasama dengan Perret di tahun 1887, ada On Double Consciousness di tahun 1886, Alterations of Personality di tahun 1892, La Subjectivité pada tahun 1900 membahas pengaruh sugesti terhadap ingatan, Binet-Simon Intelligence Scale pada tahun 1905, tes kecerdasan pertama yang dirancang untuk mengukur kemampuan intelektual anak-anak, dan yang terakhir, Modern Ideas About Children, 1911, karya terakhir yang membahas penelitian eksperimental dalam pendidikan dan masa depan psikologi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Nambasakran dengan NIM 0603525016. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tokoh Claudius Galen. Claudius Galenus atau yang lebih dikenal sebagai Galen dari Pergamon adalah seorang dokter, ahli bedah, dan filsuf Romawi. Galen menetap di Roma dan melayani kaisar-kaisar termasuk Marcus Aurelius sebagai dokter utama. Ia mempelajari perawatan trauma saat merawat gladiator profesional dan menulis lebih dari 500 buku tentang kedokteran. Ia percaya bahwa cara terbaik untuk belajar adalah melalui pembedahan hewan dan mempelajari anatomi. Namun meskipun Galen menemukan fungsi banyak organ dalam, ia membuat kesalahan. Karena ia berasumsi bahwa tubuh hewan, seperti monyet dan babi, persis seperti tubuh manusia. Ada perdebatan mengenai tanggal kematiannya, tetapi Galen setidaknya berusia 70 tahun ketika ia meninggal. Pemikiran Galen dalam bidang psikologi. Teori 4 temperamental yang dirumuskan oleh filsuf dan dokter Romawi Claudius Galen adalah pengembangan dari teori humorisme Yunani kuno yang diprakarsai oleh Empedocles dan Hippocrates. Teori ini berpendapat bahwa segala sesuatu di alam dan tubuh manusia tersusun dari gabungan 4 unsur dasar, yaitu tanah, udara, api, dan air, yang terkait dengan 4 cairan tubuh atau humor. Galen mengaitkan kadar humor ini dengan kecenderungan emosional dan perilaku seseorang, yang ia sebut sebagai temperamen. Kelebihan salah satu humor menyebabkan dominasi tipe kepribadian tertentu. Sanguin atau darah bersifat optimis tetapi egois.
Flegmatis atau dahak bersifat tenang tetapi lambat, koleris atau empedu kuning bersifat berapi-api, dan melankolis atau empedu hitam bersifat artistik tetapi sedih. Galen percaya bahwa ketidakseimbangan humor inilah yang menyebabkan masalah temperamental, yang dapat disembuhkan dengan mengembalikan keseimbangan melalui diet, olahraga, atau pengeluar darah, sebuah doktrin yang mendominasi kedokteran hingga Renaissance dan kemudian memengaruhi konsep ciri kepribadian dalam psikologi modern. Karya utama Claudius Galen. Karya-karya Claudius Galen meliputi anatomi dan fisiologi, membedakan antara arteri dan vena, menunjukkan bahwa ginjal memproduksi urin, mengidentifikasi 7 pasang saraf kranial, menjelaskan katup jantung dan bilik jantung. Yang kedua ada farmakologi, mengembangkan sistem pengobatan herbal berbasis campuran bahan yang dikenal sebagai farmasi galenika. Yang ketiga ada di bidang psikologi, yang menulis tentang diagnosis dan penyembuhan gairah jiwa. Sebuah karya awal tentang apa yang sekarang disebut psikoterapi, yang membahas cara mendekati dan menangani masalah psikologis, meyakini bahwa otak adalah kesadaran, ucapan, dan intelek.